kita masuk dalam minggu ketiga dari bulan Februari. Dalam bulan Februari ini ada sebuah momen yang dikatakan namanya Hari Valentine, ya kan? Nah, Bapak Ibu sudah memberikan apa kepada orang-orang yang dikasihinya di hari Valentine yang baru saja berlalu 2 hari yang lalu? Ada yang ngasih coklat, bunga, kasih deposito, atau kasih apa nih? Haleluya, ya. Tapi bagi kita orang-orang percaya umat tebusan Allah, nggak perlu tunggu tanggal 14 Februari. Karena kalau nunggu 14 Februari, tahun depan masih lama lagi ya. Tapi kalau kita orang-orang percaya, maka hari kasih sayang setiap hari Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi. Kasihilah musuhmu, ya kan? Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, raga, kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Tuhan mengajarkan kita mengasihi bukan hanya kepada orang-orang yang baik saja, tapi Tuhan mengajarkan kita mengasihi kepada orang-orang yang menyakiti kita. Amin. Siapa yang mau menjadi pelaku firman Tuhan dan melakukan perintah Allah ini, saudara dan saya pasti diberkati. Amin. Ya, puji Tuhan, gereja kita hari ini temanya adalah pintu kebangkitan. Katakan bersama-sama, pintu kebangkitan. Pintu kebangkitan. Katakan amin. Haleluya. Ya, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Untuk menghormati firman Tuhan, sekali lagi saya mengundang saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Dan kita baca bersama-sama Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Ya. Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan, kita baca bersama-sama saudaraku di dalam Tuhan. Perikopnya adalah hari Tuhan. 3, 2, 1. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ayat 30 dikatakan, aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ayat 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau kita membaca perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, kita mengetahui ada hal-hal nubuatan yang belum digenapi dan kita menantikan itu. Ya kan, kita nggak tahu kapan, bahkan dikatakan bahwa Tuhan akan datang kedua kali, kita nggak tahu kapan itu, ya kan. Mengenai nubuat Yesus datang ke dunia, Tuhan telah firman Tuhan itu telah digenapi, kedatangan Tuhan yang pertama. Kisah-kisah perjanjian lama, Kejadian, Keluaran itu sudah digenapi. Namun ada hal-hal yang akan datang yang belum digenapi, seperti yang tadi kita baca, ya, luar biasa. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap, saudaraku. Menyeramkan jika hal itu terjadi, tapi itu adalah firman Tuhan yang akan terjadi, saudaraku. Dikatakan matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Saudara pernah gak lihat matahari akan gelap gulita ya? Kalau kita lihat pagi-pagi mendung yang wajar ya mungkin ya. Tapi ini dikatakan di dalam Yoel 2 itu bahwa matahari ini akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Bayangkan saudara, bulan yang menerangi malam hari itu akan menjadi darah suatu hari nanti sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Namun berita kabar baiknya bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita nggak tahu apakah kita nanti sampai pada yang dikatakan dalam nubuat Nabi Yoel ini. Tapi kabar baiknya bagi saudara dan saya,
orang-orang yang percaya, orang-orang yang dibenarkan di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan lewat penebusan darah Yesus, saudara dan saya diselamatkan. Amin. Saudara dan saya dilepaskan dari masa kesesakan itu. Saudara dan saya dilepaskan dari setiap persoalan, dari setiap pergumulan, dari setiap tantangan, dari setiap kesulitan, dari setiap masa krisis saudara dan saya. Karena saudara dan saya ditetapkan, katakan sama-sama, menjadi orang-orang umat pemenang. Katakan amin. Bahkan Alkitab mengatakan setiap kita lebih daripada pemenang. Baik, kita buka slide berikutnya. Nah, di sini dikatakan guncangan atau masa krisis merupakan jalan atau pintu bagi penggenapan firman Tuhan. Guncangan atau masa krisis merupakan jalan atau pintu bagi penggenapan firman Tuhan. Saudara di sini, Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan lewat siaran ulangan gereja kami GKI His Grace, jika saudara saat ini mungkin dalam sebuah keadaan rasanya sulit banget, rasanya tidak enak, rasanya tertekan, rasanya menyakitkan, atau apapun yang saudara mungkin sedang rasakan saat ini, dengar baik saudara dan saya nggak boleh menyerah. Katakan amin. Karena sebentar lagi itu menjadi sebuah penggenapan firman Tuhan, di mana saudara dan saya akan masuk ke dalam jawaban-jawaban dari setiap doa saudara dan saya. Ya kan? Karena dikatakan guncangan atau masa krisis. Jadi kalau saudara sedang terguncang ini, saudara dan mungkin sedang saat ini lemah, saudara sepertinya lagi kayak digoncang, lagi diproses, lagi dibentuk Tuhan, lagi dimurnikan. Satu hal seperti lagu tadi, bersyukur. Katakan bersyukur. Samping kanan kiri dan katakan pada diri sendiri, saya harus bersyukur. Harus bersyukur, mana suaranya saudaraku? Amin. Karena pada saat saudara bersyukur, maka itu akan mempercepat penggenapan firman Tuhan. Katakan amin. Pada saat saya bersyukur, Tuhan saya bersyukur, maka itu akan mempercepat untuk saya menikmati janji firman Tuhan. Tapi pada saat saudara mengeluh, itu memperlambat untuk penggenapan janji firman Tuhan. Siapa yang mau dipercepat? Menerima jawaban doa? Anak-anak muda mau enggak? Amin. Nah, bersyukur. Bersyukur. Kita belajar dari bangsa Israel bagaimana mereka mengeluh. Apakah mereka dapat masuk tanah perjanjian dengan waktu yang singkat? Alkitab mengatakan mereka lebih kurang 40 tahun berputar-putar, saudaraku. Ya kan? Dari situ kita belajar dari perjanjian lama mengenai kisah bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir akibat dari mengeluh 40 tahun, saudaraku. Saudara nggak mau kan nunggu 40 tahun kan? Saya nggak mau. Ibu mau, Bu? Nggak mau ya? Kita minta kairosnya, Tuhan percepat ya Bu ya. Percepat ya. Tuhan percepatlah penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Kuncinya adalah bersyukur. Jadi saudara yang mungkin saat ini engkau sedang tergoncang, ataupun saya mungkin sedang lagi menantikan sesuatu daripada Tuhan, kita sama-sama jadi orang yang bersyukur, karena di balik itu ada pintu bagi penggenapan firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya, kita buka slide berikutnya. Di sini dikatakan pekerjaan Roh Kudus di masa sukar Kristus, di masa sukar kritis ya. Maaf, saya ulangi, pekerjaan Roh Kudus di masa sukar atau kritis. Oke. Nah, pekerjaan Roh Kudus di masa sukar atau krisis. Kritis sama kritis hampir. Jadi saya bilang tadi ya, oke. Pekerjaan Roh Kudus di masa sukar atau kritis. Udah benar saya sekarang. Oke. Nah, saudaraku, apakah saudara dalam menjalani kehidupan ini saudara sendirian? Saya sendirian? Tidak. Tuhan mengatakan sebelum dia naik ke surga, aku akan memberikan kepadamu seorang penghibur, seorang penolong. Katakan amin. Ya kan? Jadi bagi saudara-saudara yang mungkin merasa sendiri, aduh saya nggak punya partner nih, saya belum punya pasangan ini, saya belum punya dekingan ini, saya belum punya orang kuat ini. Orang kuat saudara dan saya adalah Tuhan Yesus. Amin. Dia memberikan seorang penghibur, dia memberikan seorang penolong dalam hidup saudara dan saya yang bernama Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah penghibur, penolong yang memampukan kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita, kehidupan kita.
Jadi pada saat pun saudara dalam arti berjalan, kita nggak tahu kan dalam perjalanan mungkin gimana, tapi ada penolong yang selalu menemani saudara. Yesus naik ke surga 2000 tahun yang lalu, ya kan? Dia mati di atas kayu salib, kemudian dia 40 hari kemudian dia akhirnya naik ke surga. Tetapi pada saat dia naik ke surga, dia mengatakan, aku akan memberikan seorang penghibur, seorang penolong yang akan menemani. Sehingga dia dikatakan dia adalah Tuhan Allah Immanuel. Amin. Dan dia memampukan kita melewati masa-masa sukar kita. Melewati rasa-rasa tidak nyaman kita. Melewati masa-masa pergejolakan yang ada dalam kehidupan kita. Melewati dan memampukan kita memenangkan setiap tantangan-tantangan kehidupan kita. Katakan, amin. Minggu lalu dikatakan mengenai krisis itu membentuk otot-otot rohani. Kalau orang yang nge-gym, dia dengan sengaja mengangkat sebuah barbel ya. Dan itu bisa 5 kilo, 10 kilo. Sengaja loh, saudara yang nge-gym ada enggak? Memikirkan, iya ya, ngapain saya sengaja ngangkat-angkat berat. Belum tentu di rumah disuruh orang tua ngangkat itu, dia mau. Tapi orang yang nge-gym mau membayar mahal untuk mengangkat beban. Melalui masa krisis kita, melalui masa krisis itu akan membentuk otot-otot rohani kita dan Roh Kudus memampukan kita. Amin. Amin. Amin saudaraku? Yes, oke. Nah, di sini dikatakan pekerjaan Roh Kudus di masa sukar. Katakan sama-sama, pekerjaan Roh Kudus di masa sukar. Nah, yang pertama adalah menginsafkan dunia. Menginsafkan dunia. Katakan dengan lembut, pekerjaan Roh Kudus menginsafkan saya. Pekerjaan Roh Kudus menginsafkan saya. Kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes 16 ayat 8? Kita baca bersama-sama saudaraku. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Amin. Halo? Ya. Yang pertama dikatakan, kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, poin pertamanya adalah menginsafkan dunia akan dosa. Jadi kalau saudara menyadari saudara telah melakukan kesalahan, berarti saudara mengetahui itu adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus. Aduh, tadi saya salah berbicara. Aduh, saya tadi salah dalam mengambil keputusan. Atau hal-hal yang lain, saya telah salah berpikir, saya telah salah menduga-duga dan hal sebagainya. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus, saudaraku, yang menginsafkan dunia. Amin. Nah, Tuhan mau mengajarkan kita di hari-hari ini, ya di akhir zaman ini, saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini, insaf akan dosa. Roh Kudus menginsafkan saudara dan saya akan dosa. Seperti Daud, saudaraku. Saat dia ditegur, dia tidak membela diri, tapi dia berkata, ya saya bersalah. Kita buka yuk Mazmur 32 ayat 5. Kita bisa belajar dari seorang Daud yang bernama Daud, Raja Daud. Dia dikatakan sangat dikasih Tuhan, sahabat Allah. Karena dia punya hati yang tertuju kepada Tuhan. Dan dia tidak menyimpan segala sesuatu dan dia mengutarakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan saudaraku? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ibadah secara onsite boleh lihat ke depan. Kita baca bersama-sama. Firman Tuhan Mazmur 32 ayat 5. Apa yang dikatakan? 321. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Katakan amin. Pekerjaan Roh Kudus salah satunya adalah menginsafkan dunia akan dosa. Katakan, saya diinsafkan akan dosa. Ya. Jadi pada saat saudara mengaku dan memberitahukan kepada Tuhan
Dan Tuhan sangat menghargai dan Tuhan sangat menyenangi kepada anak-anaknya yang mengakui kesalahannya, yang mengakui kelemahannya. Karena saudara dan saya perlu Tuhan. Katakan, saya perlu Tuhan. Saya perlu Engkau Tuhan. Maka kalau saudara mengatakan itu, maka tangan Tuhan akan menolong saudara, maka tangan Tuhan akan memegang saya dan saudara, dan Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang luar biasa bagi hidup saudara dan saya. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Saudara sudah melakukan itu? Amin. Siapa yang sudah melakukannya? Nggak usah angkat tangan. Dalam hati saja, oke? Tuhan mengingatkan kita sekali lagi untuk kita mengakui segala sesuatunya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun saudara dan saya hari demi hari. Semakin hari, semakin menjadi pribadi seperti yang Tuhan katakan. Amin. Firman Tuhan katakan, saudaraku, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jangan saudara berkata, anak-anak muda, engkau yang mendengarkan lewat live streaming maupun siaran ulangan ini, nantilah, tunggu saya udah jadi orang tua. Jangan nunggu nanti. Apakah saudara mau berkat saudara nanti, kata Tuhan? Kayaknya gak ada yang mau ya Bu ya. Kalau soal mendapat jawab berkat, maunya cepat, ya kan? Tapi firman Tuhan katakan, jika hidup keagamanmu tidak melebihi daripada orang-orang Farisi. Apa yang dikatakan dalam Injil Matius, saudaraku, dia gak layak, ya kan? Injil Matius mengatakan kita harus sempurna. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Kita jangan hanya menjadi penonton untuk melihat sebuah kebangunan rohani terjadi. Tapi kita menjadi pelaku-pelaku yang membawa kebangunan rohani itu. Katakan amin. Kita menjadi pelaku-pelaku yang membawa pertaubatan bagi teman-teman kita, bagi lingkungan kerja kita, bagi tempat kita kuliah, bagi tempat kita bekerja. Katakan amin. Menginsafkan dunia akan dosa, saudaraku. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau saudara tiba-tiba hatinya, oh iya, itu berarti pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau saudara mengeraskan hati, nah itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Katakan amin. Saudara mau Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara dan saya? Kita angkat tangan kita, saudaraku. Mana tangan-tangan yang terangkat? Mana tangan-tangan yang terangkat? Tuhan memegang dan memeteraikan tanganmu untuk Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Amin. Poin yang kedua adalah pekerjaan Roh Kudus di masa sukar adalah menginsafkan dunia akan kebenaran. Katakan, menginsafkan dunia akan kebenaran. Menginsafkan saya akan kebenaran. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang benar yang dibenarkan di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena saudara dan percaya bahwa saudara punya dosa, saudara punya kesalahan, saya punya dosa, kesalahan, Tuhan telah tebus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Maka saudara dan saya adalah orang benar. Nah, kalau saudara menyadari adalah saudara orang benar, maka di dalamnya tidak boleh ada dusta. Katakan amin. Amin. Tidak boleh ada kebohongan, tidak ada boleh namanya manipulasi. Amin. Jangan ada dusta di antara kita. Lagu ya Bu ya? Iya. Bapak tahu nggak lagunya? Jangan ada dusta di antara kita. Ada loh lagunya ya kan? Saya lupa juga ya liriknya ya. Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kita bahwa kita yang dikatakan orang-orang benar, mari kita jaga perkataan kita, jangan ada perkataan yang manipulasi. Jangan ada perkataan dusta, jangan ada perkataan kebohongan dari mulut lidah bibir kita. Katakan amin. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, apa katanya saudaraku? Yohanes 14 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus berkata, akulah jalan, tidak ada jalan lain, walaupun dikatakan ada banyak jalan ke Roma. Tapi satu jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Katakan amin. Satu jalan menuju pada keselamatan.
Satu jalan yang dapat mengampuni dosa saudara dan dosa saya. Satu jalan yang dapat menyucikan saudara, mentahirkan saudara hanya melalui penebusan darah Yesus dan tidak adalah jalan lain. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau saudara dan saya mau hidup, maka satu-satunya yang perlu kita cari adalah Yesus. Amin. Satu-satunya yang perlu kita ikuti adalah firman Tuhan. Satu-satunya yang perlu kita taati adalah kebenarannya. Amin. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Amin. Anak-anak muda, kita para orang tua, satu-satunya penolong kita yang tidak pernah terlambat. Satu-satunya jalan kita. Pada saat kita mungkin tidak tahu bagaimana caranya. Pada saat kita hampir menyerah, ingat satu kabar, berita yang saudara harus pegang dan saya pegang dengan teguh. Dia Yesus yang membuka jalan saat tidak ada jalan. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup itu saudaraku. Amin. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Yesus datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Saudara dan saya membutuhkan sesuatu hal Tuhan sanggup berikan. Amin. Hidup saudaraku. Orang yang kalau misalnya dia nggak makan, ada nggak sih orang yang nggak makan sampai setahun masih hidup, Bu? Ada nggak ya? Dia nggak makan setahun nih, dia nggak makan 1 bulan, 3 bulan gitu ya. Mungkin kalau dia nggak makan sebulan mungkin bisa lah ya, tapi mungkin ada asupan-asupannya. Tapi kan dia lemas ya. Nah bagi kita nih orang-orang percaya, kita butuh firman Tuhan supaya kita nggak lemas. Karena firman Tuhan adalah nutrisi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Makanya gereja kami, gereja kita JKI His Grace Church mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk kita setiap hari baca firman Tuhan. Siapa di sini yang setiap hari baca firman Tuhan? Amin, amin, haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Mana tepuk tangannya, haleluya. Pekerjaan Roh Kudus di masa krisis, di masa sukar pertama adalah menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan saudara dan saya akan dosa. Menginsafkan dunia, menginsafkan saudara dan saya akan kebenaran. Bukan berdasarkan ilmu pengetahuan atau buku yang saudara baca di sekolah. Bukan saya melarang untuk saudara membaca, tapi bacalah firman Tuhan. Karena disinilah terisi kebenaran dan kehidupan dan segala sesuatu yang saudara dan saya perlukan. Katakan amin. Baca ini saudaraku. Dan yang ketiga adalah pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan penghakiman. Katakan amin. Saudara tahukah bahwa suatu hari dunia ini akan dihakimi, seluruh umat manusia akan dihakimi. Siapakah yang menghakiminya? Alkitab mengatakan firman Allah, saudaraku. Yesus datang ke dunia pertama kali, dia datang untuk mencari orang yang berdosa. Dia rela meninggalkan 99 domba untuk satu domba yang terhilang, tersesat, yaitu saudara dan saya. Dia adalah Bapa yang maha baik dalam hidup saudara, gambaran anak bungsu. Mungkin saudara itu, mungkin saya dan saya pastinya, tapi Tuhan tangkap kembali. Amin. Dan satu hari dia akan menghakimi seluruh umat manusia lewat firman Tuhan. Alkitab mengatakan. Jadi kalau saudara dan saya tahu firman Tuhan dan saudara tidak melakukannya, maka suatu hari firman Tuhan itulah akan menjadi hakim bagi saudara dan saya. Amin. Kita mau ya merespon firman Tuhan. Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Amin. Slide berikutnya dikatakan, pertama tadi pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan dunia. Dan yang kedua, pekerjaan Roh Kudus itu adalah menolong orang percaya. Katakan, Roh Kudus tolong saya. Sahabatku, Roh Kudus tolong saya. Katakan saudaraku, Roh Kudus tolong saya. Dia adalah sahabat saudara yang sangat-sangat lembut saudaraku. Maka orang yang bergaul dengan Roh Kudus maka dia menjadi pribadi yang lembut, tapi bukan berarti dia dibodohin, tapi dia menjadi pribadi yang tegas karena dia berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Injil Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 13?
Kita baca bersama-sama. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Makanya sering kali kita dengar kesaksian-kesaksian orang, bagaimana dia diluputkan dari mara bahaya, dari yang jahat, dilepaskan dari masa-masa sukar dia. Dan di tengah-tengah masa krisis ada mukjizat-mukjizat berkat keuangan atau mukjizat-mukjizat hal lainnya. Katakan amin. Karena apa? Karena Roh Kudus itu memimpin, memberitahu apa yang harus kita lakukan. Benar gak saudaraku? Saya pernah teringat dalam gereja lama saya bagaimana saat itu, pada saat itu lagi krisis moneter ya kalau gak salah ya. Kemudian singkat cerita, saat orang-orang dalam arti pada saat itu lagi masa sukar, dia menjual apa ya, dolarnya atau gimana ya, saya ingat itu kesaksian, dan dia mendapatkan keuntungan berlipat kali ganda. Makanya juga kita melihat di masa COVID yang lalu pun banyak orang-orang yang saat itu mungkin orang menghadapi sebuah kesesakan, tapi ada anak-anak Tuhan di masa-masa COVID itu banyak mengalami mukjizat, banyak mengalami dan terima berkat-berkat Tuhan, benar enggak? Ada yang dipromosikan, ada yang mendapat berkat Tuhan, ya kan? Karena apa? Karena Roh Kudus yang memimpin, menuntun, dia membukakan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kita. Memang pada saat menanti itu rasanya sesak banget, ya kan? Seperti tadi permulaannya, kalau saudara saat ini mungkin ada yang sedang menghadapi goncangan, ada yang sedang menghadapi masa sukar, sedang diproses, sedang dibentuk sakit. Jangan menyerah, sabar. Sebentar lagi saudara dan saya akan masuk ke dalam pintu kebangkitan. Amin. Pintu berkat Tuhan, saudara sebentar lagi masuk kepada jawaban doa saudara dan terima berkat Tuhan. Katakan amin. 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 Haleluya. Oke. Dan slide berikutnya dikatakan 3 cara Roh Kudus menolong orang percaya. 3 cara Roh Kudus menolong saudara dan saya. Ya, pertama adalah Roh Kudus akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Katakan, kita baca bersama-sama. Roh Kudus menuntun melalui hati nurani agar bertindak benar. Roh Kudus menuntun melalui hati nurani. Nah, ini yang harus kita benar-benar perhatikan, saudaraku. Mungkin ada anak muda atau mungkin siapa saja ya, mungkin berkata, nggak apa-apa lah, biasa itu kok, banyak kok istilahnya dalam dunia bisnis ataupun dalam pergaulan, nggak usah rohani banget, itu tugasnya pendeta. Enggak, saudaraku, nggak harus jadi pendeta. Saudara dan saya wajib menjadi orang-orang yang berjalan dan hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, kalau saudara mengeraskan hati, maka saudara nggak akan dapat mendengar hati nurani yang paling dalam, benar nggak? Karena Roh Kudus itu berbicara jauh di dalam hati saudara dan dia lembut, saudara. Jadi kalau saudara dan saya mengeraskan hati, maka hati nurani itu tidak akan dapat kita dengar apa yang dia mau. Tapi Roh Kudus dikatakan menuntun melalui hati nurani agar bertindak benar. Amin. Roh Kudus itu menuntun melalui hati nurani saudara agar bertindak benar. Bukan menurut perasaan saudara, bukan menurut kebenaran saudara, bukan menurut ego saudara, bukan menurut kemauan saudara, bukan menurut sesuatu yang saudara banggakan. Tapi Roh Kudus menuntun melalui hati nurani agar saudara dan saya bertindak benar. Alkitab mengatakan, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu serupa akan dunia ini, saudaraku, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang benar dan yang berkenan kepada Allah. Dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah hendaknya kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara mungkin berkata, enggak apa-apalah, masih muda. Jangan tunggu nanti. Sedari saudara masih muda dan dengar firman Tuhan,
tangkap itu supaya saudara dan saya sama-sama, kita semuanya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bertindak dengan hati nurani sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Amin saudaraku. Roh Kudus itu memimpin setiap kita, dia pemimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan dikatakan apalagi saudaraku, Roh Kudus itu menolong kita orang percaya memimpin kepada seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus menuntun melalui kebenaran firman Allah untuk mendidik saudara dan saya. Amin. Amin. Kita buka dalam 2 Timotius 3 ayat 16 saudaraku. 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Kita boleh yang ibadah onsite, kita lihat ke depan. Oke. Kita tinggalkan dulu Alkitab sucinya yaitu melalui handphone, tapi kita baca bersama-sama ke depan karena firman Tuhan ada di depan, saudaraku. Oke. Nah, sama-sama kita baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Katakan amin. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Ya, saudara mau dikatakan anak-anak terus enggak? Enggak ya? Tuh, ada yang jawab anak muda di sini, dia nggak mau disebut anak-anak, dia nggak terima kalau disebut anak-anak. Saya pun nggak diterima. Ada nggak mau? Ih, kamu anak-anak, nggak mau ya Pak ya? Nah, jadi di sini dikatakan bahwa firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, menegur kita, mendidik kita. Nah, kalau menjadi orang yang dewasa, berarti kita harus dengar-dengaran akan apa yang firman Tuhan katakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Tuhan ada yang berbicara di mana Yesus langsung berbicara. Ya kan? Benar gak sih? Ya kan? Benar dong, amin. Firman Tuhan di mana kalau dalam Alkitab King James Version ya, yang ada tulisan merah. Nah, kalau tulisan merah itu berarti Yesus berbicara langsung. Tapi ada tulisan yang di mana Allah berfirman melalui para rasul-rasulnya. Ya kan? Melalui rasulnya Rasul Petrus, Rasul Paulus, ya kan, Matius. Tuhan Allah berfirman dan mereka mendapatkan ilham. Nah, dan segala sesuatu itu Tuhan urapi, Tuhan berkati untuk mengajar saudara dan saya. Untuk menyatakan kesalahan. Hai anak-anak, hatilah orang tuamu. Hai orang tua, hai bapak-bapak, kasihilah anak-anakmu dan janganlah sakiti hati anak-anakmu. Apa yang dikatakan? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu hal-hal yang Tuhan ajarkan. Tuhan berbicara melalui hamba-hambanya, para rasul, dan mereka menuliskannya melalui Alkitab. Siapa yang mengilhamkan itu? Roh Kudus, saudaraku. Tuhan Yesus yang mengilhamkan. Untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Tuhan berfirman. Tuhan berbicara melalui rasul-rasulnya. Kalau dalam perjanjian lama, Tuhan berfirman. Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya dan dituliskan. Seperti yang tadi dalam Yoel itu adalah sebuah ilham daripada Allah yang disampaikan kepada Nabi Yoel, saudaraku. Bahwa suatu hari matahari ini akan menjadi gelap gulita. Suatu hari bulan akan menjadi darah. Suatu hari di mana orang-orang akan mencari Tuhan. Dan orang-orang yang mencari Tuhan akan mengalami kelepasan dari setiap masa kesesakannya. Katakan amin. Ya kan? Jadi Tuhan berbicara, ada yang dia berbicara langsung. Ada dia berbicara melalui para nabi, dia berbicara melalui para rasul. Karena segala sesuatunya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau saudara dan saya ditegur, saudara mau ditegur? Amin. Siapa yang mau ditegur? Firman Tuhan katakan, kalau saudara diingatkan, firman berkata, barang siapa ku kasihi, aku tegur dan ku hajar. Jangan sampai dihajar kita ya. Tapi dengan teguran Tuhan yang lemah lembut. Dia adalah pribadi yang lemah lembut. Dikatakan marilah segala yang letih lesu dan berbeban berat. Dan Tuhan katakan dia adalah pikul akuk yang kupasang dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia pribadi yang lemah lembut, saudaraku. Dia tidak mengajar kita dengan kekerasan. Tapi dia mendidik kita untuk kita menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Katakan amin. Slide berikutnya apa yang dikatakan? Ada 4 bagian dalam Roh Kudus yang harus dipenuhi firman Allah.
4 bagian dalam Roh Kudus, di 4 bagian dalam roh manusia yang harus dipenuhi firman Allah. 4 bagian dalam roh manusia yang harus dipenuhi firman Allah. Katakan amin. Saudara mau dipenuhi firman Allah? Bagian dalam kehidupan saudara yang harus dipenuhi firman Allah. Pertama adalah keintiman dengan Tuhan. Katakan keintiman dengan Tuhan. Intimacy ya. Keintiman dengan Tuhan. Tuhan sangat mau saudara memiliki keintiman dengan Tuhan. Katakan amin. Keluarga, suami istri semakin dekat selain daripada komunikasi, tentunya mereka punya sebuah keintiman sehingga mereka satu sama lain saling ada terikat di dalam keikatan yang kudus di dalam Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita memiliki keintiman dengan Tuhan, yaitu kita bergaul dengan membaca firman Tuhan, dengan hati nurani yang tadi Tuhan berbicara bagi kita, yang mengajarkan kita, yang membawa kita untuk bertindak di dalam kebenaran. Kita perlu intim. Kalau kira-kira orang yang intim itu kira-kira dibangun dengan sebuah perjalanan dan tentunya dibangun dengan sebuah intensitas ya saudaraku, benar gak? Keintiman, intim ya kan, denger-dengeran. Ada gak sih dalam sebuah perjalanan, misalnya saya berjalan dengan teman saya, mungkin boleh Adik Arthur mau menggambarkan mengenai sebuah perjalanan. Alkitab mengatakan, adakah orang yang berjalan dapat berjalan dengan dua arah? Satu mau ke kanan, satu ke kiri. Kita berpegangan tangan ya. Nah, misalnya kami mau menuju satu tempat, tapi Adik Arthur maunya melalui kiri, saya mau melaluinya boleh ke kanan. Ke kiri ya, saya ke kanan. Ke kiri aja. Ada sebuah ketegangan di dalamnya, benar gak saudaraku? Ketegangan. Tarik terus ke kiri. Akhirnya terlepas. Pada saat saudara menghadapi namanya sebuah ketegangan, dapatkah mencapai dalam sebuah tujuan? Apakah itu yang dinamakan keintiman? Tapi pada saat, yuk kita jalan, kita ke situ. Kami dekat, pastinya tentunya ada keintiman, ada percakapan, ada canda, ada tawa, ada sukacita di dalamnya. Terjadilah namanya keintiman. Amin. Maka di dalam, makasih Adik Arthur, maka dalam keintiman kita dengan Tuhan, kita perlu sejalan, selaras dengan apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Saudara dan saya mau intim dengan Tuhan. Berarti saudara gak bisa berjalan, saya mau ke kanan Tuhan. Enggak, kata Tuhan, ayo ke kiri. Di situ di kanan ada lubang. Ya kan? Tapi kalau saudara tetap jalan, maka enggak ada ketegangan. Makanya dalam sebuah rumah tangga, pada saat seorang pemimpin, seorang suami memperkatakan yang takut akan Tuhan, maka ikuti imammu. Katakan amin. Anak-anak, apa yang orang tuamu katakan, dengar-dengaran akan orang tuamu. Karena orang tuamu tidak mungkin menjerumuskan. Amin. Amin. Dalam sebuah pekerjaan, pemimpin berkata, apalagi pemimpinnya adalah seorang yang takut Tuhan, berarti dia mau untuk karyawan-karyawan yang mendapatkan kesejahteraan yang daripada Tuhan. Amin. Jangan ada ketegangan. Amin. Supaya keintiman itu, damai sejahtera itu, sukacita itu, kasih itu senantiasa ada dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Intim dengan Tuhan, dekat, ada komunikasi, ada cakap-cakap. Bahasa Medannya cakap-cakap ya. Ada percakapan yang indah, yaitu kita bagaimana bercakap dengan indah dengan Tuhan. Mungkin berkata seperti itu. Tuhan gak kelihatan. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, dengar firman-Nya, lakukan firman-Nya. Amin. Yang kedua adalah dikatakan 4 bagian dalam roh manusia yang harus dipenuhi, yaitu tadi adalah keintiman dengan Tuhan. Yang kedua adalah intuisi, katakan intuisi. Kepekaan pada pesan Roh Kudus. Kepekaan pada pesan Roh Kudus. Saudara dan saya, mungkin anak-anak muda sini belum mengalami, tapi satu hari engkau akan mengalami bagaimana Roh Kudus berbicara kepadamu, bagaimana Tuhan berbicara kepadamu, dan engkau harus punya kepekaan. Katakan amin. Saudara dan saya harus punya kepekaan. Kepekaan, karena kepekaan kita kepada pesan Roh Kudus akan membawa kita kepada keberhasilan. Amin. Kepekaan kita kepada Roh Kudus akan melepaskan kita dari mara bahaya. Katakan amin. Kepekaan kita kepada pesan Roh Kudus akan membawa kita keberuntungan. Amin.
Amin saudaraku, kita perlu, kita butuh kepekaan kepada pesan Roh Kudus saudaraku. Intuisi, katakan sama-sama, intuisi. Dan yang ketiga adalah instruksi, kepekaan pada perintah Allah. Kepekaan pada perintah Allah. Kalau kita mau peka kepada perintah Allah, berarti kita harus menjaga hati kita, katakan amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mungkin dalam ilustrasi sederhananya, yaitu kepekaan kepada perintah Allah. Sebuah gambaran yang sederhana ya saudaraku. Pada saat Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk berbicara kepada batu itu agar mengeluarkan air ya. Namun pada saat itu Musa mungkin kesel, capek atau apapun karena dia melihat bangsa Israel itu tegar tengkuk ya, mengeluh. Dan dia marah, yang harusnya tadi dia hanya berbicara kepada batu itu, dia pukulkan batu itu yang akibatnya berdampak dia gak masuk ke tanah perjanjian. Ya kan saudaraku, makanya dalam kita peka kepada perintah Allah memang kita gak bisa jauh-jauh dari Tuhan seperti tadi, intim. Karena kalau kita gak peka kepada perintah Allah seperti Musa tadi, dia gak bisa masuk tanah perjanjian. Namun kabar baiknya saudara dan saya adalah hidup dalam kasih karunia. Amin. Saudara mungkin melakukan kesalahan, Tuhan itu gak pernah ingkar janji. Kita minta ampun dan Tuhan memampukan kita untuk kita kembali, berdiri tegap kembali, berjalan lagi dalam kebenarannya. Tapi jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita perlu taat pada perintah Allah. Amin. Sebuah perjanjian, misalnya kita lagi tanda tangan nih, pastinya ada kesepakatan dua belah pihak, benar gak? Satu hal juga dalam sebuah pelajaran yang mengingatkan saya gitu ya saudaraku. Seringkali orang-orang di luar sana, bukan di sini, amin, mengklaim janji Allah, ya kan? Tuhan janjimu, tapi dia gak menyadari kalau dia pun tidak melakukan apa yang perintah Tuhan katakan. Kita gak seperti itu ya, kita adalah orang-orang yang sudah bertobat, amin. Jadi kalau dikatakan kita ada perjanjian Allah yang mengikat kita dan kita terima berkat Tuhan, berarti kita harus melakukan bagian kita. Sekalipun kita hidup dalam kasih karunia, tapi kita harus melakukan apa yang perintah Tuhan katakan. Supaya janji Allah, berkat Tuhan itu, baik rohani kita, baik jasmani kita, bahkan materi kita, digenapi. Katakan amin. Dan slide berikutnya adalah, katakan sama-sama, iluminasi. Apa itu iluminasi? Iluminasi adalah penerangan untuk memahami firman Tuhan. Jadi kita perlu yang namanya meminta kepada Tuhan, Tuhan terangi aku untuk mengerti firman-Mu. Katakan amin. Kalau mau jujur saudaraku, saudara juga mau jujur kan? Mau ya Bu? Iya. 10 tahun yang lalu ada satu ayat atau beberapa ayat yang saya kurang mengerti. Namun dalam perjalanan kerohanian saya dalam mengikut Kristus, ada pemahaman baru yang Tuhan berikan. Katakan amin. Anak-anak muda, pada saat engkau mau mendengarkan firman Tuhan, sekalipun engkau masih muda, Tuhan pakai. Kenapa? Karena tadi di Yoel dikatakan, anak-anak muda, kita baca lagi sedikit lagi ya, Yoel tadi ya. Di sini dikatakan, saudaraku kita buka kembali yuk Bu, Yoel 2 tadi. Yoel 2 ayat 28. Ayat 29 juga boleh, 28 dulu ya. Di sini kita baca bersama-sama. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ke atas semua manusia, saudaraku. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi anak-anak muda, pada saat engkau berdoa meminta Tuhan, Tuhan terangi aku supaya aku mengerti akan firman-Mu. Percayalah engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Katakan amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan luar biasa? Siapa yang mau diberkati Tuhan luar biasa? Mana tangan-tangan yang terangkat biar Tuhan mencatatnya saudaraku. Amin. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang tidak terpikirkan bagi kita. Hal-hal yang di luar dari jangkauan kita, kita perlu berdoa meminta kepada Tuhan, terangi aku Tuhan untuk memahami firman-Mu. Sehingga pada saat saudara berdoa seperti itu, maka Tuhan akan bukakan. Tuhan akan bukakan saudara dan saya, terima rema yang akan memberkati hidup saudara, yang menuntun saudara, yang menyegarkan jiwa roh saudara. Katakan amin. Jiwa saya juga saudaraku.
Dan dikatakan slide berikutnya, Roh Kudus itu menolong orang percaya. Memimpin pertama tadi adalah memimpin kepada ke seluruh kebenaran. Dan kedua adalah mengajarkan ajaran Yesus. Roh Kudus menolong kita, tadi yang pertama memimpin kepada seluruh kebenaran, kedua dia mengajarkan ajaran Yesus. Pertumbuhan iman untuk tahan menghadapi berbagai kesulitan di masa krisis. Jadi pada saat saudara mengalami pertumbuhan iman, itulah yang memampukan saudara tahan dalam menghadapi berbagai macam hal yang terjadi. Amin. Tapi satu hal yang saudara dan saya harus pegang teguh, bahwa dia tidak pernah memberikan sesuatu yang jahat dalam hidup saudara dan saya. Bahwa dalam segala hal, baik hal tidak enak pun, Tuhan pakai itu dan untuk mengerjakan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Alkitab mengatakan firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu berarti bukan hanya hal-hal yang tertentu A, B, C, dan D. Tapi bagi segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Bahkan di hal sulit pun Tuhan turut bekerja untuk melihat, untuk kita dapat melihat ada pertolongan di dalamnya, ada berkat Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada pembentukan yang Tuhan berikan bagi hidup saudara dan saya. Katakan amin. Slide yang berikutnya dikatakan 3 cara Roh Kudus menolong orang percaya. Saudara mau tahukah? Ada yang mau tahu? 3 cara Roh Kudus menolong orang percaya. Ya kan? Saudara yang mungkin di sini ada yang senang untuk masak-masak. Pasti kan belajar gimana sih Bu caranya masak sayur lodeh, ya kan? Walaupun sudah ada bumbu racik ya. Ya kan, kalau orang-orang yang senang namanya ilmu teknologi pasti akan belajar IT ya. Dia akan belajar ilmu baru. Kalau orang-orang yang senang ya kan dengan hal-hal tertentu misalnya musik, dia akan belajar dengan sendirinya seperti tadi pemain musik kita kan. Tepuk tangan dulu buat pemain musik kita. Tepuk tangan dulu juga untuk worship leader kita ya kan. Dia akan belajar dengar lagu, dia akan belajar, dia akan buka YouTube, kunci-kuncinya, musik-musiknya ya kan. Nah, kok jadi sampai situ ya? Oleh karena dikatakan Roh Kudus itu menolong kita, dia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Amin. Roh Kudus itu punya pekerjaan salah satunya, dia akan memberitahukan segala sesuatu pada saat memberi perintah. Jadi Tuhan memberi perintah, dia akan memberikan juga kunci-kuncinya. Amin. Ingat gak saudara mengenai Tuhan memberitahukan segala sesuatu pada saat memberi perintah. Jadi pada saat Tuhan berfirman, maka ingat gak mengenai kejadian saat Nabi Nuh ya kan, Tuhan berfirman, maka firman itu sendiri akan bekerja. Di mana binatang-binatang itu akan masuk ke ke bahtera. Enggak Nabi Nuh yang mencari-cari hewan-hewan binatang-binatang itu, tapi firman Tuhan sendiri yang bekerja. Dia berfirman, dia memberi perintah, dia juga yang bekerja. Kuncinya adalah taat saja. Amin. Kuncinya katakan taat. Taat pada firman Tuhan. Slide berikutnya memberitahukan hal-hal yang akan datang. Memberitahukan hal-hal yang akan datang. Beriman dan melangkah pada perintah Tuhan. Makanya ada orang-orang tertentu yang Tuhan kasih, misalnya hal-hal yang dia dikasih mimpi, dia dikasih penglihatan di mana akan terjadi satu hal dan dia bisa berdoa di situ gitu kan ya, dia bisa mempersiapkan diri dan Tuhan mempersiapkan diri dia juga tentunya. Artinya Tuhan itu bukan hanya memberitakan hal-hal yang lalu saja. Ingat, dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru ada hal-hal yang akan datang yang belum digenapi. Ya kan, kita orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, kita sedang menanti itu. Apakah kita nanti akan sampai kepada kedatangan Tuhan yang dimana kedatangan Tuhan yang kedua kali yang dikatakan, ataukah kita tapi dalam arti gini saudaraku, Tuhan itu memberitahukan hal-hal yang akan datang, dimana pada saat Tuhan memberitahukan itu, saudara dilepaskan dari kesesakan. Amin. Saudara diberikan pertolongan, saudara diberikan jalan keluar, saudara diberikan nilai lebih. Amin. Ada nilai lebih dari hidup saudara dan saya dibanding orang-orang sekitar saudara. Karena Tuhan memberitahukan, artinya Tuhan bisik-bisik dulu sama kita. Katakan bisik-bisik. Tuhan kasih bocoran buat kita. Tuhan kasih kunci buat kita untuk menyelesaikan ujian kita. Amin. Siapa yang mau dikasih bisik-bisik kunci jawaban dari Tuhan? Siapa yang mau?
Saya mau, saudara juga pasti mau. Mau ya Bu? Amin ya, kita terima. Kalau dikasih kunci, misalnya dikasih kunci mobil, nih kunci mobil baru. Saudara mau, ibu mau? Mau lah ya, walaupun sudah punya mobil ya Bu ya. Saya juga mau, ya kan? Siapa yang mau dikasih kunci? Dikasih kunci rumah, mau dong, ya kan? Buka. Kita nih sekarang nih saya juga lagi merenungkan, kita terima, kita buka nggak itu gitu kan? Kita terima nggak dengan iman kita kunci yang kita butuhkan? Kita lagi butuh apa nih, gitu kan? Kita lagi butuh kunci untuk anak kita kuliah, berarti butuh berkat ya kan? Kita dengan iman saja terima kunci itu, dan pada saat kita sudah terima kunci itu, kita pergunakan, kita tinggal buka, kita tinggal ambil, amin ya. Amin saudaraku. Anak-anak muda di sini kau pengen apa? Punya pasangan hidup yang terbaik daripada Tuhan, yang pria cantik, takut Tuhan, ya kan? Dan hal-hal lain apa yang kau pikirkan anak-anak wanita? Ambil kunci itu, buka pintunya, pokoknya kuncinya apa tadi? Taat. Amin. Taat saja dan beriman teguh kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan.